Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang tanggapan jurnal UPJ tentang pengaruh tato pada dosen perempuan terhadap persepsi mahasiswa, yang pendahuluannya akan disampaikan oleh Saudara Ikhlas. Silakan. Baik. 1. Pendahuluan. Perguruan tinggi atau universitas merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Lisdiantini Safitri dan Indrasari 2017. Pendidikan pada perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari peran dosen sebagai tenaga pendidik. Hubungan dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat penting. Jika hubungan dosen dan mahasiswa dapat terjalin dengan baik, maka dapat berdampak positif sehingga mempercepat tercapainya tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan oleh perguruan tinggi atau universitas tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, dalam mencapai hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut muncul dari berbagai faktor. Salah satu faktor tersebut yaitu penampilan fisik seseorang. Penampilan fisik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar seseorang yang mudah diamati dan dinilai oleh orang di sekelilingnya. Lisdiantini dan kawan-kawan 2017. Penampilan fisik sendiri secara disadari atau tidak dapat menimbulkan respon atau tanggapan tertentu oleh orang lain. Penampilan fisik seseorang seringkali dipersepsikan sebagai petunjuk atau identitas sosial mengenai siapa orang tersebut, baik dari pakaian, aksesoris yang digunakan, maupun karakteristik tubuh seperti bentuk, warna kulit, model rambut, dan sebagainya. Beberapa bukti menyatakan bahwa seseorang yang memiliki penampilan fisik yang baik atau rapi, serta sikap dan tindakan yang menarik, lebih diterima oleh orang yang belum dikenal daripada orang-orang yang berpenampilan fisik tidak menarik, serta mempunyai sikap yang tidak baik. Salah satu penampilan fisik yang mengundang banyak pro dan kontra, yaitu tato. Azizah, dalam Puspa Darmawan Pratiwi 2018, menyatakan bahwa tato merupakan bagian dari body painting yang merupakan kegiatan menggambar pada kulit tubuh menggunakan alat sejenis jarum atau benda dipertajam yang terbuat dari flora. Gambar tersebut dihias dengan pigmen berwarna-warni. Tato memberikan fenomena tersendiri dalam masyarakat terkait pemakaiannya dan persepsi setuju atau ketidaksetujuan mengenai hal tersebut. Perbedaan persepsi individu dalam menilai tato memberikan ilustrasi yang tidak hanya menjadikannya sebagai bentuk pilihan antara memakai, suka, setuju atau tidak setuju, tapi diaplikasikan di anggota tubuh, di bagian terbuka ataupun tertutup, seperti di leher, lengan, dada, perut, paha, betis, dan lainnya. Kebebasan pengguna tato menentukan gambar dan posisi tatonya tersebut, memberikan banyak keberagaman pada arti tato pada masing-masing individu. Pengertiannya bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, berarti setiap individu memiliki pemahaman sendiri mengenai letak dan gambar tato yang digunakannya. Tato terkadang dipandang sebagai suatu hal yang biasa selagi tato tersebut tidak berlebihan. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang memandang buruk tentang tato. Nugroho, Hatue, dan Sari 2018. Masyarakat memiliki persepsi buruk lebih tinggi kepada orang yang memiliki tato di tubuhnya dibanding dengan orang yang tidak memiliki tato. Tato digambarkan oleh masyarakat sebagai bentuk orang yang keras, suka kriminal, dan melanggar aturan. Di Indonesia, pengguna tato tidak hanya didominasi kaum laki-laki, tetapi juga perempuan. Tato memiliki sejarah tersendiri di Indonesia. Pada masyarakat tradisional, tato pada kaum perempuan suku Belu di Pulau Timor merupakan simbol kecantikan, yaitu sebagai cara untuk daya tarik lawan jenis. Dewi, dalam Nugroho 2018, menyatakan bahwa pada masyarakat Sumba, perempuan membuat tato pada pergelangan kaki mereka dengan warna hitam pekat untuk menandakan bahwa mereka telah mempunyai pasangan tetap. Manunati, dalam Nugroho 2018,
mengatakan bahwa perempuan pada suku Dayak Kayan yang bertato lebih diperhitungkan derajatnya dibanding perempuan yang tidak bertato. Tato bagi kaum perempuan Dayak menandakan bahwa mereka adalah anggota keluarga bangsawan. Adanya fenomena atau banyaknya persepsi publik terhadap orang yang bertato didukung oleh adanya hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan mahasiswa UPJ tentang pengaruh tato pada dosen perempuan terhadap persepsi mahasiswa. Selanjutnya, landasan teori. Menurut Rowe dan Bulgari 1992, persepsi dapat dikatakan berbagai unsur yang penting sebagai gerbang awal masuknya informasi dari lingkungan atau situasi dari luar, berangkat dari stimulus individu pengambil keputusan akan menggunakan frame of referensinya dalam berdasarkan informasi yang diamatinya, di mana hal ini merupakan fungsi dari pengalaman dan komplikatif kognitif. Di sini perspeksi berlaku sebagai filter atau tanda-tanda yang dianggapnya penting. Hal ini ditentukan oleh struktur, sikap, atau cara kaku atau rigid atau otoriter, atau dapat dijelaskan sebagai orang yang memiliki struktur konkret. Umumnya kurang peka terhadap perubahan situasi atau informasi baru atau tidak terlalu jelas. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menginformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan tentang teknologi seni, melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, banyak faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap dosen. Rinolo, Johnson, Sherman, dan Miso dalam Wiseman 2010. Salah satunya adalah atribut fisik seperti isyarat nonverbal dan daya tarik fisik. Beberapa peneliti telah menjelaskan mengenai kaitan antara tato dan persepsi interpersonal seorang. Wiseman 2010, Hawkes, Sen, dan Ton dalam Wiseman 2010 memperlihatkan siswa dengan foto seorang wanita dan hasilnya yaitu terdapat hasil lebih negatif ketika diperlihatkan wanita yang memiliki tato yang terlihat. Dalam beberapa penelitian lainnya, Degelman dan Price dalam Wiseman 2010 memperlihatkan gambar seorang model wanita yang memiliki tato dan tidak memiliki tato kepada partisipan yang kemudian akan dinilai berdasarkan 13 karakter interpersonal. Hasilnya menunjukkan bahwa model wanita yang bertato dinilai kurang positif. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ronsheimer, Villa, dan Wiseman. Dalam Wiseman 2010 melakukan observasi berkaitan dengan hal yang serupa ke dalam 2 eksperimen, yang dimana masing-masing menggunakan model wanita dan tato yang berbeda. Berdasarkan penelitian eksperimen sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki tato akan cenderung dinilai negatif dibandingkan dengan yang tidak memiliki tato. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, peneliti ingin mencari tahu pengaruh tato pada dosen perempuan terhadap persepsi mahasiswa. Oke, metode penelitiannya akan disampaikan oleh Saudara Arsya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Metode penelitian. Metode analisa jurnal menggunakan literatur UPJ. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang memperoleh data berupa angka yang kemudian dianalisis secara statistik. Menurut Seniati dan kawan-kawan tahun 2011, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental, yaitu penelitian yang untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Christensen 2007.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu controlled laboratory experiment, karena penelitian dilakukan dalam situasi ilmiah yang dikontrol ketat oleh peneliti. Desain penelitian yang digunakan yaitu randomized one-way ANOVA, yaitu dengan melakukan randomisasi untuk ke dalam lebih dari 2 kelompok menurut Seniati dan kawan-kawan pada 2011. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan randomisasi dengan memasukkan subjek ke dalam 4 kelompok. Teknik kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah randomisasi. Teknik kontrol randomisasi adalah prosedur memasukkan secara acak subjek pada sampel penelitian ke dalam setiap kelompok penelitian. Lalu sumber kedua sebagai pemanding kami dalam melakukan penelitian yaitu berasal dari Jurnal Untak Surabaya ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Kajian ini memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat deskripsi. Menurut Rahmat pada tahun 2007 halaman 24. Oke, selanjutnya akan disampaikan dari pembahasan ini membandingkan 6 jurnal sebagai media penelitian dari jurnal UPJ yang berjudul Pengenalan Tato pada Dosen Perempuan Terhadap Persepsi Mahasiswa dengan jurnal Untak yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Tato di Tubuh Manusia. Studi kasus mahasiswa perempuan Visip Untak Surabaya. Hasil penelitian dari jurnal UPJ menggunakan metode kuantitatif teknik ANOVA. Kesimpulan dari penelitian ini kepada dosen mempengaruhi persepsi mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang dihasilkan nilai F hitung sebesar 198,8 dengan nilai critical values yaitu 2,84, yang dimana apabila F hitung F critical values maka HO penelitian ini ditolak dan HA diterima, artinya subjek yang diperlihatkan gambar dosen perempuan yang bertato mempunyai preferensi yang lebih negatif secara signifikan daripada subjek yang diperlihatkan dosen perempuan tidak bertato. Selanjutnya, lalu selanjutnya kita akan membandingkan dari penelitian yang tadi dengan jurnal yang lain, yaitu penelitian mahasiswa Untak Surabaya, hasil dan pembahasan karakteristik responden berdasarkan jurusan. Yang pertama ini distribusi karakteristik responden berdasarkan jurusan. Nah, dari tabel di sini ada beberapa jurusan dan responden terbesar adalah jurusan ilmu komunikasi dengan 75%, kemudian administrasi niaga 15%, dan yang paling sedikit adalah administrasi negara 10%. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan agama. Distribusi karakter responden berdasarkan agama yaitu yang mayoritas lebih banyak adalah yang 77% agama Islam dan agama Kristen berjumlah 14%. Yang paling sedikit adalah agama Katolik berjumlah 9%, sedangkan untuk agama Hindu Buddha berjumlah 0%. Distribusi responden tentang persepsi terhadap tato, hasil dari pernyataan pertama, apakah Anda mengenal tato? Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa Untak Surabaya tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap tato, apakah mereka mengenal tato, dan dapat diketahui hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama ini distribusi responden tentang perkenalan dengan tato. Dari tabel tersebut, 20% responden menjawab sangat mengenal,
74% responden menjawab mengenal dan hanya 6% responden yang menjawab tidak mengenal tato. Lalu selanjutnya ada dalam diskusi di atas, kita bisa melihat 18 responden menjawab sangat suka, 63% responden menjawab suka, dan 19 responden menjawab tidak suka. Lalu selanjutnya ada distribusi lihat tato. Dari tabel distribusi di atas dapat disimpulkan bahwa responden bila melihat seorang yang bertato 21% responden menjawab suka, 61 menjawab suka, dan 18 tidak suka. Lalu selanjutnya distribusi responden tentang arti simbolik sebuah tato. Dari tabel di atas dapat disimpulkan arti simbolik sebuah tato yang sangat mengerti tentang arti simbolik hanya 14% dan 20% menjawab mengerti, sedangkan sisanya tidak mengerti, yaitu 66% responden. Lalu selanjutnya ada data tabel tentang letak tato yang terlihat kurang menarik. Nah, dari jawaban 41% responden menjawab kaki, 29 responden menjawab tangan, dan sisanya 20 menjawab badan. Lalu dari kesimpulan semuanya itu menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap dimengerti dan memahaminya. Sebab sebagai kebiasaannya serta untuk memperlihatkan lambang identitas si penggunanya. Sementara sebagian lainnya beranggapan bahwa pengguna tato adalah bagian dari penjahat, preman, berandalan, dan pelaku tindak kriminal. Lalu selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Fajar. Oke, hasil dari penelitian kami berdasarkan 2 jurnal sebagai media literasi dalam melakukan penelitian ini, dan kesimpulan bahwa seseorang yang bertato tidak merubah persepsi kita terhadap seseorang selama kepribadian mereka baik dan tidak merugikan sekitar. Maka itu semua tidak menjadi masalah. Hal ini didukung oleh pernyataan itu. Seorang ditato untuk membayar nadarnya atau mensimboliskan satu isi pada si tubuhnya. Selain itu kami juga bisa sebagai sarana komunikasi, misalnya untuk bentuk perlawanan. Semakin banyak yang fungsi tato itu, banyak pula melakukan tato artis di tengah masyarakat. Yang jelas, tato bersifat multidimensional, sebab alasan mengapa orang menato ditato ternyata sangat beragam. Selain itu, ada ternyata orang yang ditato dan mentato merasa ingin melakukannya lagi. Dapat pula perasaan ditato dan menato ternyata bagi banyak orang mempunyai keputusan tersendiri karena manusia menafsirkan dunianya lewat simbol-simbol. Thorsen 1988-227. Sekian presentasi kita sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.